Oke, kita dapat kiriman dari Bondowoso. Nah, ini kendala Lexi ya. Lexi tidak bisa nyala, sudah ganti SGCU baru. Oke, dapat kiriman dari Bondowoso. Terima kasih. Siap kita kerjakan, semoga tidak ada kendala. Oke, selamat pagi Mas Bro ya. Ini kita dapat garapan dari Situ Bondo. Tadi malam jam setengah 12 diantar ya. Lagi enak-enaknya tidur, dianterin motor ya. Ini paginya udah kita cek dan kerjakan. Ini ecu lama dan SGCU ya. Kalau di Yamaha ini SGCU. Ini orangnya sudah beli SGCU baru, tapi motornya masih nggak bisa nyala. Karena ini motornya sejarahnya kan motor keyless ini saya belikan knob, tapi dari sononya ini udah dipakai kontak manual. Ya, kita kembalikan ke keyless lagi karena ecunya yang baru ini jenisnya keyless. Jadi otomatis kita gunakan knob. Ini SCU-nya udah kita periksa, aman. Jadi motornya masih nggak bisa nyala. Kita coba cek CKP-nya ya Mas Bro ya. Ini masih proses pembongkaran karena ini yang ecu yang lama ini error, rusak. Ini ecunya baru, masih tetap kode 12 ya. Ini kabelnya udah saya telusuri, magnetnya udah semuanya aman, kabel CKP-nya di sini. Ini udah tak cek aman. Nah, tinggal di sini kita mau lihat kompresi. Kompresinya di sini agak sedikit padat, walaupun pistonnya di sini nggak ganjet ya, ataupun ngejim. Ini nggak ngejim, tapi terasa untuk ngangkat ACG dari motor Aerox tersebut di sini agak terasa berat. Ya, ini ya, ini lubang businya nggak ada busi. Tapi kalau diputar pakai tangan di sini agak sedikit berat ya. Ntar, ini kan muter ini nggak ngejim motornya, cuma saya feelingnya mungkin apa karena dekompresinya noken asnya yang nggak bisa, ini agak berat ini ya Mas Bro ya. Ini harusnya diputar tangan ini agak enteng ya, ini berat. Ini harusnya enteng karena kan harus ada dekompresinya. Nah, kalau diputar biasa ini nggak ngelewati dari temlar yang ini nggak berat, tapi ketika melewati temlar ini dia nggak kuat. Jadi meskipun tenaga akinya gede, ini tetap nggak kuat ngangkat. Gerak dikit gini loh, waktu di starter dia geraknya dikit gini, jelek 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 jelek. Nah, ini kan biasanya indikasinya ke SGCU nya yang error, yang nggak kuat. Ini ternyata diganti SGCU baru pun masih tetap nggak nyala. Kode pilnya di sini nyala 12. Ini udah dicopotin ya. Kalau di story-nya ini munculnya 12, nggak kuat starter ya. Ecu lamanya ada di jok sana. Ini garapan kita dari Bondowoso, dikirim pakai pick up kemarin ya. Tuh mana ini joknya ya. Itu ecu lamanya ini ecu lamanya ya, sampai di servis juga ini loh ya. Terus ini ada juga CKP, udah ganti CKP juga, tetap kode mil 12 generasi Lexi yang tipe keyless mil 12 dari Bondowoso. Nah, ini diputer ini agak berat, ngangkat templar in harusnya kan rada enteng. Nah, ini kita mau bongkar headnya, mau telusuri apakah noken asnya, dekompresinya ada yang bermasalah atau tidak ya. Ya Mas Bro ya, lanjut nanti videonya. Oke ya Mas Bro ya, ini seperti ini kasusnya untuk mil kode 12 untuk motor Lexi ya. Ini kiriman dari Bondowoso kemarin tadi malam ya. Ini udah ganti SGCU baru 2.200.000, tapi motornya masih tidak nyala. Kayak kita starter di sini kronologinya kayak gini ya. Ini saya double, itu ya, goyang itik. Nah, manitnya goyang itik. Alah gak bunyi guys, ngancing dia. Ya ini, itu goyang itik ya. Oke, nah itu Mas Bro, kode mil 12. Kalau kita sejajarkan di sini, ini antara kabel ini dan ini sudah selaras ya.
Ini udah dipretelin semua. Ini malah saya sudah bongkar kop ya, buat memastikan ADS dekompresinya di sini bekerja. Ternyata udah bekerja. Ini udah dibongkar kopnya sama Mas Anam, diturunkan. Motornya tetap tidak bisa nyala. Nah, ini di sini sepele ya Mas Bro ya. Ini yang di sana aja Harapan yang dari Bondowoso. Ini sepele. Nah, ini kan udah direparasi. Nah, kalau nggak ngecek dari bawah di sini, ini udah diisolasi ya. Nah, ini nuker kebalik, kabel spoolnya kebalik Mas Bro. Nah, tukang spoolnya waktu nyambung soldernya ini kebalik. Kalau dari atas sudah benar. Nah, dari atas sudah benar, yang kebalik dari bawah. Ya, makanya kita puter yang dari sini ke sini, coba dituker ya. Nah, ini coba dipasang ulang. Nah, ini motornya udah sampai 1 bulan di sana ndak nyala ya Mas Bro ya. Mungkin sudah pusing ya Pak, dibalik yang ini. Timbang kita balik yang di yang di bawah kan udah solderan ya. Udah disolder, tak matikan dulu, udah disolder. Kita nggak mungkin ngerubah yang ada di bawah, ngerubahnya yang ada di atas ya. Kita balik meskipun beda kabelnya, nggak sesuai dengan yang ada di dealer ya. Karena kan memang salahnya dari yang bawah. Nah, kalau nyontoh yang bawah mungkin ke atasnya benar, tapi yang salahnya dari bawah. Jadi ini kita bolak-balik. Nah, dicari mana yang bisa muter kuat. Ini kan nggak kuat muter ini, gara-gara soket spoolnya yang kebalik. Nah, kronologinya kan kalau misalnya Anda yang mau bongkar spool, ganti soketan misal gosong. Nah, ini kan tinggal diluruskan, tapi ini udah kita luruskan. Antara kabelnya dan kabelnya ini udah selaras, tapi motornya tetap tidak bisa berputar magnetnya ACG-nya. Ya. Jadi kita bolak-balik acak, nggak menuruti warna dari petunjuk dealer, karena yang dari bawah sudah sistem acak karena solderannya mungkin ngelamun atau udah kemalaman, jadinya mumet. Nah, ini kita coba ulang, tes sekali lagi di sini. Perhatikan di sini. Nah, itu ya. Nah, itu udah bisa muter kembali. Coba tes pengapian busi. Ini motornya di saya baru berapa hari? 3 hari. 3 hari karena kita nunggu waktu luang ya Mas Bro ya buat ngerjakan. Putar. Nah. Udah di putar enggak? Nah. Udah nyambung nggak ini Mas Bro ya? Udah bisa muter kok. Tadi kan udah bisa. Akhirnya mungkin ngedrop ya, karena udah dibalak-balik dicoba. Nah itu ya. Nah itu udah ada pengapian. Ya terima kasih Mas Bro ya. Ini tinggal kita rapikan, kita rakit ulang mesinnya. Itu coba disolasi lagi ya. Mungkin ada kurang yang nyambung atau gimana. Ini jalur masanya nanti kita kerok lagi. Intinya penyakitnya sudah ketemu, mungkin tinggal bunyinya saja motor ini yang karena 1 bulan tidak selesai-selesai di Bondowoso. Ya terima kasih. Nanti kita videokan ulang ketika motornya sudah bisa nyala. Ini SGCU-nya yang baru. Ini SGCU-nya yang lama. Beli 2.250.000. Dan ini sudah dipretelin, tetap gagal. Belikan SGCU baru juga masih tetap tidak nyala. Yang Bro ya. Terima kasih. Wah teman-teman, kerja kerasnya berhasil. Cek sekali lagi. Walah magnetnya dilepas ya. Ini coba dicek ulang. Ini kan habis dibongkar-bongkar. Ini kabelnya diratakan kembali biar nanti nggak selip, biar nggak nabrak magnet nantinya. Ini kabelnya kok kayak dirapikan ulang ya. Biar nggak malik-malik nanti nabrak magnet, malah ecunya modiar lagi ya. Ini tinggal masalah ngerakitnya yang bagian mesin, karena kemarin dibongkar piston, takutnya pistonnya ngejim. Nah, piston ngejim juga kode 12 karena magnetnya nggak bisa berputar. Banyak faktor kode 12, spool gosong bisa. Gerak sedikit SGCU-nya error bisa. Spool gosong juga bisa. Oke, banyak faktor, harus teliti lagi. Ini kita juga urut kabel
kita dapat motornya ini udah protolan kayak gini ya, nggak ada decknya, full udah diprotolin semua. Yang di sana sudah menyerah. Oke, beres. Buat ngangkat double starter ini kurang bagus spoolnya. Dari kabelnya ini mungkin sedikit panas ya. Ini mungkin ya memang waktunya ganti spool. Kalau masalah hidup, motornya sudah bisa hidup. Karena yang diantar kemarin motornya nggak bisa hidup, habis ganti ecu baru motornya nggak hidup. Ini ecu yang lama. Oke, terima kasih. Salam dari JC Channel, semoga berkah dan mantap.